Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sudut berrelasi di kuadran 4 dan akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Ini adalah konsep yang mudah dipahami. Bahkan bayi yang pun berumur 5, 4, 3, 2, dan 1 dapat memahaminya. Namun, untuk memahaminya dengan baik, Anda perlu mempelajari dasar-dasar trigonometri. Karena tanpa memahami aturan-aturan dasar ini, kita pasti akan terbingung. Ya kan? Iya. Nah, mari kita mulai dengan 2 ilustrasi yang menjelaskan dasar-dasarnya dan 1 ilustrasi yang menjelaskan aturan-aturan kuadran keempat. Berikut adalah tabel yang menjelaskan setiap hasil yang diberikan saat sudut-sudut tertentu ini digunakan untuk sin, cos, tan. Anda dapat melihat bahawa sin dan cos memiliki hasil yang serupa tetapi terbalik. Sedangkan tan tidak. Anda dapat meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dan meninjau tabel ini. Sudah selesai? Kalian mau lanjut? Okey, bagus. Pastikan untuk mengingat tabel ini kerana akan diperlukan untuk menghitungkan hasil sudut-sudut yang perlu kita cari. Okey. Berikut adalah ilustrasi tangan dengan 4 jari yang menunjukkan kuadran mana yang memiliki positif. Kamu akan lihat di foto, nanti dia bilang positif apa. Apa yang positif, apa yang tidak. Seperti yang dapat anda lihat bahawa setiap kuadran tertentu hanya memiliki positif di sin, cos atau tan. Selain kuadran pertama, kerana kuadran kedua hanya berisi sin, kuadran ketiga berisi tan, dan kuadran keempat berisi cos. Nah, sekarang saya akan mulai menjelaskan aturan yang perlu anda ingat untuk kuadran keempat. Berikut adalah sumbu X dan Y yang digunakan untuk mengkonfirmasi sudut yang terkait dengan setiap kuadran. Nah, kamu lihat di ilustrasinya, dia memiliki sudut 90 derajat. Dia memiliki sudut alfa. Okey? Nah, di sini kita melihat bahawa sumbu Y selalu berlawanan. X yang mengelilingnya dan R adalah hipotenus. Sudut kuadran keempat lebih besar dari 270, tetapi kurang atau dari sama dengan 360 derajat. Sin dan tan selalu negatif kerana salah satu variabelnya yang negatif. Sedangkan cos yang positif kerana kedua variabelnya itu adalah positif. Nah, agar kalian mengerti formulanya, ini adalah soal contoh yang dibagi guru kita. Dia minta untuk cari tan 330 derajat. Nah, kamu bisa lihat rumusnya. Sin, cos, tan itu setiap kali adalah alfa minus 360 sama dengan sin cos tan alfa. Tetapi sin dan tan cuma negatif. Hanya cos yang positif. Kalau mau cari jawabannya, kamu harus minus 360 dengan derajat, aka 30 derajat. Artinya, kamu akan pakai 30 derajat itu untuk mencari jawabannya. Nah, tan 30 derajat itu adalah akar 3/2. Nah, sekarang teman saya akan menjelaskan soal contoh dan soal latihan. Good luck ya, mengertikan. Nah, jadi sekarang kita akan menggunakan 360 dikurangi oleh sudut alfa.
Kita juga bisa memanggil sudut alfa ini dengan simbol lain, yaitu menggunakan simbol theta. Ini adalah rumusnya. Jika perlu, dapat di-pause dan di-screenshot. Nah, sekarang akan dijelaskan oleh teman saya tentang contoh soal. Oke guys, sekarang kita akan lanjut ke soal contoh dari menentukan nilai sudut pada kuadran keempat. Sebelum kita mulai, nama saya Brilianti dari kelas 10C. Dan sekarang kita akan mulai langsung saja ya. Bisa dilihat di contoh pertama, kita ada ditanya tentukan nilai sin 330. Jadi nih, pada kuadran keempat nih sin konstan kan. Cuma ada cosnya yang positif selalu ya guys, ingat ya. Jadi kalau tidak sin, tan, berarti itu jawabannya pasti negatif. Yang pertama tanya sin. Sin kita pakai sin 360. Kira-kira sin 360 harus dikurangi berapa agar jadi sin 330? Ya, betul. Kita dikurangin 30 derajat. Berarti kan sekarang kita ambil aja negatif 30 derajatnya. Berarti sekarang kita punya kuadran 4 itu negatif sin 30 derajat. Kita bisa lihat di tabel. Berarti itu berapa? Sin 30 derajat. Benar sekali. Itu 1/2. Jadi dengan negatifnya di depan, kita buat jawaban akhirnya itu negatif 1/2. Ngerti? Lanjut kita ke soal contoh nomor 2 ya guys ya. Tentukan nilai cos 270 derajat. Nih, masih ingat gak tadi saya bilang apa? Di cos itu selalu positif di kuadran 4 ya. Jadi nih, kita tanya cos 270 derajat. Menggunakan lagi 360. Kira-kira kali ini 360 harus dikurangi berapa agar jadi 270? Ya, 90 derajat. Sekarang kita ada cos negatif 90 derajat. Tapi negatifnya tak usah ditaruh karena cos di kuadran 4 itu positif. Berarti lanjut aja kita cos 90 derajat. Dalam tabel bisa dilihat itu jawabannya adalah 0. Jadi untuk soal contoh ini jawabannya adalah 0. Lanjut. Soal contoh ketiga ditanya tan 315 ya. Jadi kita pakai lagi 360-nya. Kali ini 360 harus dikurangi berapa? Ada 315. Yaps. Negatif. Berarti kita dikurangin 45 derajat. Sekarang kita dapat tan negatif 45 derajat juga bisa dibilang negatif tan 45 derajat. Kita lihat lagi di tabel. Berapa itu tan 45 derajat? Jawabannya adalah 1. Dengan negatifnya berarti jawabannya adalah negatif 1. Itu saja untuk contoh-contohnya. Thank you. Nah, karena kita sudah mendengarkan penjelasan, sekarang kita akan memberikan kalian soal latihan. Baik, jika kalian bingung, ini kami akan menjelaskan tentang jawabannya bagaimana cara mengerjakan soal latihan tersebut. Halo, nama saya Terence dan saya akan menjelaskan contoh-contoh ini secara rinci. Mari kita mulai dengan contoh pertama. Kita diminta mencari nilai kosek 330 derajat. Untuk menyelesaikannya, kita gunakan rumus kosek 360 derajat kurang alfa, sama dengan kosek alfa. Dalam hal ini, alfa sama dengan 30 derajat. Karena 360 derajat kurang 330 derajat adalah 30 derajat. Kita tahu bahwa kosek 30 derajat sama dengan 1 per sin 30 derajat. Sama dengan 1 per 1/2. Sama dengan 2. Sehingga kosek 330 derajat adalah negatif 2. Tanda negatif muncul karena sinus bernilai negatif di kuadran keempat. Sehingga fungsi kebalikannya kosek juga negatif. Selanjutnya, untuk contoh kedua, kita mencari sek 315 derajat. Kita gunakan rumus sek 360 derajat kurang alfa sama dengan sek alfa. Dengan alfa 45 derajat. Karena 360 derajat kurang 315 derajat adalah 45 derajat. Kita tahu bahwa sek 45 derajat sama dengan 1 per cos 45 derajat. Sama dengan 1 per akar 2 per 2. Sama dengan akar 2. Sehingga sek 315 derajat sama dengan akar 2. Dalam kasus ini, hasil tetap positif karena cos nilai positif di kuadran keempat. Yang berarti sek juga positif. Terakhir, kita mencari cot 300 derajat.
Dengan menggunakan rumus cot 360 derajat kurang alfa sama dengan negatif cot alfa, kita tentukan alfa sama dengan 60 derajat. Karena 360 derajat kurang 300 derajat adalah 60 derajat. Kita tahu bahwa cot 60 derajat sama dengan 1 per tan 60 derajat, sama dengan 1 per akar 3, sama dengan akar 3 per 3. Sehingga cot 300 derajat sama dengan negatif 3 per 3. Tanda negatif muncul karena tan bernilai negatif di kuadran keempat, yang berarti cot juga negatif. Dengan demikian, kita telah menyelesaikan ketiga contoh ini menggunakan konsep sudut referensi dan tanda positif negatif fungsi trigonometri kuadran tertentu. Terima kasih untuk mendengarkan penjelasan saya. Nah, sekarang kita lanjut dengan menggunakan 270 derajat tambah alfa, atau kita juga bisa menggunakan tambah theta sebagai nama lainnya. Dan ini adalah rumusnya. Jika mau di pause, boleh di pause untuk di screenshot. Ini adalah contoh soal yang akan aku jelaskan. Oke, nah sekarang kita disuruh tentukan nilai sin 330 derajat seperti soal contoh pada pertama. Kita menggunakan ini untuk membuktikan apakah menggunakan 270 ini dapat menghasilkan hasil yang sama dengan 360. Nah, pertama kita ingat bahwa sin dalam 270 akan menjadi minus cos atau cos minus. Karena ini min cos 270 tambah 60 itu ditulis langsung min cos 60 derajat. Kita tahu bahwa min cos 60 derajat sama dengan min 1/2 dari tabel yang kita sudah belajari dari awal. Maka kita ketahui bahwa menggunakan 270 atau menggunakan 360, jawabannya tetap sama, yaitu min 1/2 untuk sin 330. Nah, sekarang kita kerjakan nomor 2, yaitu tentukan nilai cos 270. Kita tahu 270 adalah sudut istimewa yang langsung berada di sumbu Y negatif pada lingkaran satuan. Dari ini kita bisa mengetahui bahwa cos 270 itu langsung sama dengan 0 tanpa perlu penghitungan tambahan. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Kita akan melakukan nomor 3 untuk membuktikan apakah sama atau berbeda. Jadi pertanyaan untuk nomor 3 itu adalah tan 315. Jadi di sini kita mengetahui bahwa tan sama dengan minus kotangan. Jadi kita menggunakan minus kotangan 270 derajat tambah 45 derajat. Kita tahu bahwa kotangan itu sama dengan cos per sin. Jadi karena ini min kotangan, jadi kita buatnya min cos 45 derajat per sin 45 derajat. Jadi hasilnya dari min cos 45 derajat adalah setengah akar 2, sama juga di sin 45 derajat itu setengah akar 2. Jika kita matiin setengah dan akar 2-nya, maka kita akan mendapatkan 1. Jangan lupa minusnya, berarti kita akan mendapatkan minus 1 di jawaban kita untuk nomor 3 ini. Oh iya, kita juga menunjukkan latihan soal ini jika kalian mau melakukannya lagi. Kalian bisa buktikan sendiri kalian di rumah. Nah, jika kalian lupa, ini adalah pendahuluan untuk permudahannya. Kalau kalian mau pause, boleh. Sekarang, saya akan menjelaskan soal latihan ini. Soal latihan ini itu minta untuk cosec 330. Nah, kalian itu bisa ubahkan jadi 1 per cos 60 jadinya negatif 2. Untuk cari sec 315, kamu harus ubahkan jadi 1 per cos. Nah, sekarang dia jadi sin 270 tambah 45 di bawah 1. Kamu pilih 45, dia jadi 1 per sin 45. Dan sin 45 adalah 1 per 2 akar 2. Jawabannya adalah akar 2. Dan untuk yang paling akhir adalah kotan 300. Kotan 300 adalah cos dibagi sin. Ada jawabannya adalah cos 270 tambah 30 dibagi sin 270 tambah 30. Ini jadinya adalah
cos 30 per sin 30. Jadi sin 30 per negatif cos 30. Jawabannya jadi 1 per 2 dibagi akar 3 per 2. Ada jawabannya ada akar 3 per 3. Jika kalian masih lupa apa yang negatif, apa yang positif, ini adalah gambar tangannya. Ada kalian ingat ini ya? Oke, ini untuk video kita dan terima kasih untuk mendengarkan kita menjelaskan tentang kuadran keempat trigonometri. Bye bye.